Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Sahabat fillah rahimakumullah. Tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah. Dalam bahasa Arab, kata Tarwiyah berasal dari kata rawa yarwi, yang artinya menceritakan atau mengantarkan atau mengairi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni, setidaknya ada dua alasan kenapa tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah. Pertama, kata Tarwiyah karena pada tanggal 8 Dzulhijjah itu jamaah haji yang berada di Mekah berbondong-bondong menuju ke Mina untuk mempersiapkan bekal air yang akan mereka gunakan ketika berada di Mina pada tanggal 8 malam 9 sebelum berangkat ke Arafah pada tanggal 9 dan akan kembali ke Mina lagi pada tanggal 10, 11, dan 12. Dalam bahasa Arab, hal itu namanya yatarawwaun, yang artinya menyiapkan bekal air. Yang kedua, dikarenakan pada malam tanggal 8 Dzulhijjah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim bertanya-tanya dalam hati, apakah mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya godaan syaitan semata? Dalam bahasa Arab, hal itu dinamakan yurawi. Nabi Ibrahim bertanya dalam hati. Maka kemudian ketika malam tanggal 9, Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, maka beliau merasa yakin, beliau mengetahui bahwa mimpi itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Arafah yang berasal dari kata Arafah yang artinya Nabi Ibrahim mengetahui. Sahabat fillah rahimakumullah. Kemudian apakah yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah tersebut? Bagi jamaah haji yang sedang ada di Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah diperintahkan untuk mengambil niat haji. Bagi yang mengambil haji tamattu atau bagi penduduk yang tinggal di Mekah, mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kemudian berihram sebelumnya, kemudian berangkat menuju ke Mina pada waktu duha, yaitu setelah terbitnya matahari beberapa saat sampai menjelang waktu duhur dalam keadaan ihram, dan mereka ketika di Mina melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh masing-masing pada waktunya. Dan untuk sholat yang 4 rakaat dianjurkan untuk dikosor. Selama di Mina diperintahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, berbanyak zikir, membaca Al-Quran, maupun doa-doa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keesokan harinya sebelum matahari zawal atau sebelum waktu duhur, jamaah haji berpindah dari Mina menuju ke Padang Arafah. Kemudian para ulama berpendapat
mayoritas bahwasanya mabit di Mina atau bermalam di Mina pada tanggal 8 malam ke-9 hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka barang siapa yang ada kemampuan untuk mendatangi Mina pada tanggal 8 malam 9 itu, maka itu merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah haji. Namun, apabila ada dari jamaah haji yang tidak mampu untuk ke Mina, dikarenakan mungkin dari pengaturan maktab atau karena udzur yang lainnya, dan kalaupun seandainya langsung menuju ke Padang Arafah, maka hal itu tidak mengurangi dari keabsahan ibadah hajinya. Sahabat fillah rahimakumullah, adapun bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, maka pada hari itu termasuk dalam keumuman hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebaikan. Di antaranya memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan takbir, tahlil, tahmid, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, dan utamanya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan puasa Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allah an tukaffira sanah ba'da qablaha wallati ba'daha." Bahwa puasa pada hari Arafah aku berharap dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu pula dengan aneka macam kebaikan-kebaikan yang lain seperti bersedekah, birrul walidain, membaca Al-Quran, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bulan yang amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga esok lebih baik.